saya Kemal Muhammad Rafi. Saya Rizky Alamina. Saya Dia Gustiani. Saya Rizky Alamina. Saya Fernando. Dari judul presentasinya pasar monopoli. Di sini ada jenis pasar monopoli. Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sama besar. Struktur pasar monopoli sangat bertentangan ciri-cirinya dengan pasar pesaing sederhana. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan tertinggi normal karena terdapat hambatan yang sangat kaku yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual. Hanya ada satu perusahaan yang menawarkan produk atau jasa di pasar tersebut. Dua, tidak ada substitusi bekas. Tidak ada barang atau jasa lain yang dapat menggantikan produk yang dijual, sehingga konsumen tidak punya pilihan lain. Yang tiga, hambatan masuk. Terdapat hambatan yang sangat besar bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar, baik itu dari segi biaya, regulasi, atau kontrol terhadap sumber daya. Empat, kekuatan pasar. Penjual memiliki kontrol penuh terhadap harga karena tidak ada pesaing. Penjual dapat menentukan harga tanpa terpengaruh oleh kompetitor. Yang kelima, kurangnya persaingan. Karena hanya ada satu produsen, tidak ada persaingan yang mendorong inovasi atau penurunan harga. Ini yang ketiga, faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Satu, penguasaan sumber daya tertentu. Tiga, satu perusahaan menguasai bahkan bahan baku penting sementara perusahaan lain tidak bisa memproduksi barang yang sama. Dua, hak paten atau hak cipta. Perusahaan yang memiliki paten atas produk atau teknologi tertentu berhak menjadi satu-satunya produsen untuk jangka waktu tertentu. Tiga, skala ekonomi atau ekonomi skala. Perusahaan besar mampu memproduksi barang dan biaya lebih murah untuk membuat pesaing kecil tidak mampu bersaing. Ini contoh pasar monopoli. Yang satu, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PLN merupakan satu-satunya penyedia listrik untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. PDAM merupakan yang bertanggung jawab atas penyediaan air bersih di masing-masing daerah. Tiga, Perusahaan Gas Negara atau PGN. PGN menguasai seluruh jaringan distribusi gas bumi di Indonesia. Contohnya Pertamina. Ciri-ciri monopolinya satu penjual dominan. Contoh Pertamina. Pertamina hampir menguasai seluruh BBM bersubsidi dan LPG 3 kg. Tidak ada substitusi bekas. Masyarakat wajib membeli BBM bersubsidi dari Pertamina. Kontrol harga. Harga BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah, sedangkan non-subsidi memiliki harga acuan Pertamina. Hambatan masuk tinggi.
menyebabkan SPBU swasta sulit untuk mendapatkan stok BBM yang subsidi. Penyebab yang diberitakan meliputi masalah pasokan impor atau perubahan rutin, keputusan badan usaha swasta menahan pembelian dari Pertamina karena kesepakatan atau standar kualitas, dan proses negosiasi yang belum rampung. Hal ini menyebabkan lamanya BBM di SPBU swasta. Nah, ini timeline permasalahannya untuk kosongnya SPBU swasta didominasi Pertamina. Awal Januari 2025, awal laporan SPBU swasta seperti Shell dan BPAKR kehabisan stok bensin di beberapa wilayah diduga karena perubahan aturan pasokan dan izin impor BBM. Bulan Maret sampai Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian SDM ubah aturan impor BBM. Ini tidak lagi tahunan tapi dievaluasi berkala. SPBU swasta mulai kesulitan mendapatkan pasokan stabil. Di Agustus 2025, kekosongan SPBU swasta makin meluas. Swasta sulit membeli dari Pertamina karena belum ada kesepakatan harga dan kualitas pasokan. Lanjut ke September 2025, Pertamina bantah tuduhan monopoli, menyebut masalah terjadi karena negosiasi kontrak dan regulasi baru. DPR dan Kementerian SDM mulai turun tangan memediasi. Terus lanjut ke Oktober 2025, pemerintah bahas solusi pembukaan kembali izin impor dan kerjasama pasokan BBM dengan Pertamina. Stok perlahan mulai normal, meski sebagian SPBU swasta masih terbatas. Ini dampak permasalahannya yang kalian tahu, banyak SPBU swasta jadi tutup ya. Bukan tutup sih, lebih tepatnya kehabisan bahan bakar BBM. Satu, konsumsi dirugikan, konsumen dirugikan, BBM sulit didapat. Antrian SPBU Pertamina meningkat. 2, kerugian SPBU swasta. Penjualan turun, karyawan terancam kehilangan pekerjaan, operasional terganggu dan investor ragu. 3, dominasi Pertamina menguat. Pasar BBM dikuasai satu pihak, persaingan usaha menurun. 4, kepercayaan investor menurun. Swasta nilai aturan pasokan dan impor tidak adil. 5, tekanan politik dan regulasi. DPR minta pemerintah evaluasi ulang kebijakan impor dan peran Pertamina. Kasus Pertamina menunjukkan dampak dominasi pasar BBM yang menyebabkan kelangkaan di SPBU swasta. Perubahan regulasi impor dan negosiasi pasokan yang belum selesai membuat swasta bergantung pada Pertamina. Monopoli BUMN dapat menjaga stabilitas harga, tetapi berisiko menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha lain. Diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang kuat agar pasar tetap adil dan pasokan energi tetap stabil. Contoh pertama, ini ada gambar karyawan Shell menjual minuman. Ini bukan atas arahan dari pimpinan, tapi atas inisiatif sendiri dari para karyawan karena dampak dari kekosongan stok BBM yang menyebabkan mereka itu takut terkena efisiensi karyawan. Makanya untuk biar tetap dapat pemasukan, mereka inisiatif untuk menjual minuman di depan Shell, depan Shell. Ya teman-teman, cerita pegawai Shell yang viral jualan kopi di pinggir jalan, inisiatif demi bertahan hidup. Kalian bisa baca di atas itu. Nanti aku bakal bagi juga di grup. Karena tadi banyak juga yang di TikTok juga ada, di TV juga ada, jual BBM yang di swasta itu pada jual kopi, jual makanan sekarang. Ini yang ketiga pokoknya. Kelangkaan di sini bisa sebelum sini contoh lagi. Nah ini tuh contohnya. Kalau kalian bisa lihat ada tulisannya 000 semua karena kan termasuk pasar monopoli juga. Jadi mengapa PT Pertamina dijadikan monopoli? Pasar monopoli terjadi ketika suatu perusahaan menguasai seluruh atau mayoritas pasar tanpa persaingan nyata. Berikut indikatornya terkait Pertamina. Dominasi pasar.
Pertamina menguasai mayoritas distribusi BBM dan LPG, misalnya hampir 90%. Pangan pasar LPG 3 kilo di Indonesia dikuasai Pertamina. Kontrol harga sebagai BUMN, harga BBM sering dikontrol oleh pemerintah. Meski ada subsidi, Pertamina menjadi satu-satunya penyalur resmi BBM bersubsidi. Hambatan masuk pasar. Bisnis migas membutuhkan modal sangat besar dan izin pemerintah. Hal ini membuat kompetitor sulit masuk pasar BBM bersubsidi. Oke, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tujuan adanya monopoli pemerintah: satu, menjamin pelayanan publik agar kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air, dan gas dapat terpenuhi dengan baik. Dua, mencegah persaingan yang tidak efisien di sektor yang membutuhkan biaya besar atau infrastruktur luas. Tiga, menjaga kestabilan harga dan kualitas layanan agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Empat, melindungi kepentingan umum dari eksploitasi perusahaan swasta yang hanya mengejar keuntungan. Ini ada regulasi monopoli legal. Regulasi monopoli legal adalah aturan pemerintah yang memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk menjadi satu-satunya penyedia barang atau jasa tertentu secara sah. Jadi tadi contoh Pertamina, dia diberikan hak eksklusif untuk pengelola BBM bersubsidi, yaitu Pertalite. Ciri-ciri regulasi monopoli legal diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan resmi. Bersifat eksklusif, hanya ada satu perusahaan yang boleh beroperasi untuk kepentingan publik seperti jasa tersedia, kualitas dan keseluruhan jasa. Yang ini secara hukum juga bisa mulai dari Di sini ada monopoli dan diskriminasi harga. Monopoli sebagai prestatator merupakan perusahaan monopoli dapat menentukan harga karena tidak ada pesaing. Hal ini memberikan keleluasaan untuk menerapkan harga berbeda sesuai karakteristik konsumen. Diskriminasi harga. Diskriminasi adalah strategi menjual barang atau jasa yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen. Konsumen berbeda biasanya berdasarkan kesediaan membayar, disertai jumlah pembelian, segmen pasar atau kategori konsumen. Tujuan memaksimalkan keuntungan dengan mengambil biaya publik konsumen sesuai kemampuan membayar harga dan memperluaskan pesaing berbeda. Di sini ada syarat-syarat diskriminasi harga. Satu, perusahaan memiliki kekuasaan pasar spesifik. Perusahaan harus dapat menentukan harga sehingga tidak ada pesaing dan harga. Dua, membedakan konsumen atau pasar. Perusahaan harus mampu membedakan kelompok konsumen berdasarkan kemampuan membayar, lokasi, umur, atau jumlah pembelian. Tiga, menunjukkan arus relasi konsumen dan memberi barang dengan harga lebih murah tidak boleh menjual kembali ke konsumen lain dengan harga lebih tinggi agar diskriminasi harga tetap efektif. Empat, elastisitas permintaan dan demand. Setiap segmen pasar harus memiliki elastisitas permintaan berbeda sehingga perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi untuk segmen kurang sensitif terhadap harga. Menetapkan harga berbeda pada produk atau jasa yang sama kepada konsumen berbeda agar keuntungan dapat disebabkan dan produk tetap terjangkau oleh berbagai segmen pasar. Tujuan kebijakan memaksimalkan keuntungan perusahaan mendapatkan pendapatan lebih besar dari setiap segmen konsumen. Menjangkau berbagai segmen pasar. Konsumen dengan daya beli berbeda tetap dapat membeli produk dia. Meningkatkan sedikit produksi dan lebih banyak dapat menurunkan biaya rata-rata secara ekonomi. Di sini ada jenis-jenis kebijakan diskriminasi harga. Diskriminasi harga tiga. Perusahaan menjual setiap barang kepada setiap konsumen dengan harga sesuai kemampuan membayar konsumen. Contohnya seperti lelang barang tersebut. Dua, diskriminasi harga tidak mengikuti harga berbeda berdasarkan jumlah pembeli atau paket tersebut. Contohnya seperti diskon menggunakan paket data internet atau paket bundle gitu. Tiga, diskriminasi harga
untuk belajar. Campur tangan pemerintah yaitu ada pengawasan harga, regulasi dan pengawasan usaha, nasionalisasi dan izin bersaing baru, pajak dan subsidi. Campur tangan pemerintah. Pemerintah ikut campur di pasar monopoli untuk melindungi masyarakat dan menjaga keadilan ekonomi karena hanya ada satu penjual yang bisa menguasai harga. Untuk campur tangan. Pertama, pengawasan harga. Menetapkan harga maksimis agar tetap terjangkau. Contohnya, tarif listrik PLN. Kedua, regulasi dan pengawasan usaha. Membuat aturan dan lembaga seperti KPPU agar monopoli tidak semena-mena. Ketiga, nasionalisasi. Pemerintah mengelola sektor penting seperti PLN dan Pertamina demi kepentingan umum. Keempat, izin bersaing baru. Membuka peluang usaha baru agar ada bersaing. Contoh, deregulasi dan rekomunikasi. Kelima, pajak dan subsidi. Mengatur harga lewat pajak atau bantuan agar tidak memberatkan masyarakat. Tujuan campur tangan pemerintah: melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong inovasi, menjamin ketersediaan barang vital dan menjaga keadilan ekonomi. Dampak positifnya, harga lebih terjangkau, layanan membaik, ekonomi merata, barang vital tersedia dan persaingan lebih sehat. Dan negatifnya, birokrasi